Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembahasan materi kita di modul IPS topik untuk persiapan ujian IPS topik gitu. Pembelajaran bahasa Korea untuk persiapan ujian IPS topik untuk bisa tahun ini, tahun depan bisa. Ini kita lanjutkan untuk selanjutnya. Ini soal itu perlu nggak ya? Nggak perlu ya. Nggak perlu. Kita lanjutkan untuk yang materi bab 4. Oke, kita lanjutkan untuk bab 4-nya. Bentar ya. Nih. Oke. 동작과 작물. 동작 itu sebenarnya ada beberapa, bagi saya itu ada beberapa kata yang mengikutinya. Ada kata tung, itu dari kata hitung ada. Itu artinya berpindah bisa. Dungsa sendiri juga kata kerja. Nah, kalau dongjak ini nanti hubungannya dengan pergerakan gitu. Kita tambahkan ya. Mana-mana. Pergerakan dan pergerakan bisa, perpindahan bisa, kemudian samul. Samul itu objek atau benda. Samul, mulkon, kemudian myongsanya, mulpum, dan seterusnya. Itu objek secara umum lah ya. Kemudian bawahnya 지금 뭐 해요? 지금 뭐 해요? 지금 itu hanya sekarang. 뭐 해요? Melakukan apa? Kemudian dijawab shopping 해요. Shopping 해요. Saya sedang berbelanja. Bisa langsung tulis berbelanja, bisa langsung beli-beli sesuatu juga bisa. Terus kemudian di sini ada munbob tata bahasanya. Tata bahasa. Nah, tata bahasa ini kita akan bahas tentang ayo. Ayo, oyo, atau hiu. Biasa kita kenal dengan bentuk informal. Kemudian itu partikel objek. Di sini untuk nya untuk sebagai partikel objek, karena nanti kita ketemu dengan dan real itu menjadi penjelas atau penerang. Terus kemudian howi ini kosakatanya. Kosakatanya kita bahas tentang yang pertama ilsang 관련 동작 동사. Jadi kata ya Allah. Kata kerja. Di sini nanti apa namanya? Oh, sini ya. Oh, di sini aja. Oke. Kosakata. Di sini ada tungsa ya, tungsa kata kerja pergerakan yang terkait atau berhubungan bisa. Yang berhubungan terkait bisa terkait dengan ilsang. Itu saya ngartikan kehidupan sehari-hari. Atau kegiatan sehari-hari juga bisa, kehidupan sehari-hari bisa, seharian juga bisa. Maksudnya tentang aktivitas kehidupan sehari-hari. Kemudian ilsang sengwal, di sini ada myongsa. Nah, kalau tadi tungsa kata kerja, ini kata benda. Kata benda terkait kehidupan sehari-hari. Ini keseharian itu bisa diartikan keseharian boleh, kehidupan sehari-hari bisa, ataupun kosakata yang lainnya gitu. Artinya il itu kan hari, sang itu sesang, kehidupan. Terus kemudian yang selanjutnya di sini bentar saya dulu ya. Kecilin dulu. Ya, muat di sini. Tata bahasanya yaitu tata bahasa budaya dan informasinya membahas tentang 한국의 좌식 문화 budaya 좌식 itu apa ya, kalau ada yang ngomong budaya lesehan gitu bisa,
Tapi kan kata lesehan itu tidak semua orang paham ya. Biasanya ngartikan duduk di lantai Korea. Atau bisa diartikan budaya duduk di lantai bagi orang-orang Korea atau budaya Korea tentang duduk di lantai. Itu maksudnya duduk di lantai, nanti kita akan bahas tentang kebanyakan orang Korea itu ketika di rumah ya, ketika di rumah itu banyak yang lebih memilih untuk duduk di lantai daripada duduk di sofa atau apa. Tapi itu adalah budaya yang masih dilestarikan gitu. Ada nggak yang tidak duduk di lantai? Ya ada, tentunya pasti ada gitu. Tidak semua orang melakukan itu, tapi nanti di budayanya itu mereka masih melestarikannya. Kemudian hak sekmubjo itu tujuan pembelajaran. 하고 있는 일을 말할 수 있습니다. 하고 있는 di sini kita tanda dulu ya. Hago 있는 di sini tadi kemarin sudah saya sampaikan bahwa 있는 di sini bukan sebagai subjek kalimat tapi sebagai penjelas untuk kata benda yang mengikutinya. Kemudian el tadi di sini sebagai objek. Nah, kita sudah ketemu partikel objek di sini. Maka cara ngatikannya jangan dari nennya di sini tetapi dari belakang bisa. Berarti so is itu bisa Allah Akbar. Jadi bisa maral suita, jadi berbicara atau membicarakan boleh berbicara hal atau pekerjaan yang hagoita sedang dilakukan atau dikerjakan bisa. Jadi pekerjaan yang sedang dilakukan atau pekerjaan atau hal bisa di situ. Pekerjaan atau hal karena il di sini itu nggak jelas di situ. Ya jelas apakah dia hal atau apakah dia apa atau dia apa. Tapi yang jelas sesuatu yang sedang dilakukan itu sesuatu bisa mengatakan sesuatu yang sedang dilakukan juga bisa di sini. Tapi biasanya kalau artikan sesuatu itu oton bisa, kemudian wo itu juga bisa. Terus kemudian muos을 하고 인지 묻고 대답할 수 있습니다. Nah, di sini ada nenji. Ini adalah bentuk kata benda, ya. Bentuk kata benda yang menunjukkan sebuah pertanyaan tidak langsung bagi saya ya. Cuman di sini diikuti kata muo sinji gitu. Oh enggak, muosel ini sebagai objek. Oke, kita lanjutkan. Mutku tetap harus wita. Jadi bisa muta itu tanya dan jawab. Ini bisa diartikan apa yang sedang dilakukan atau sedang melakukan apa gitu bisa. Di sini kan ada nen ji itu kan nen itu bisa diartikan sedang juga bisa atau nen ji ini sebagai bentuk pertanyaan atau apakah ini apakah ya melakukan apa tanya jawab tentang melakukan apa gitu. Ini saya dalam kurung sedang karena saya tambahin sendiri. Jadi melakukan apa? Kamu tuh sedang melakukan apa gitu. Di sini kan ada hada melakukan mewasal sebagai objeknya. Jadi melakukan apa? Apa yang sedang dilakukan itu juga bisa. Ya bisa apa yang sedang melakukan apa 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 sedang melakukan apa atau apa yang sedang dilakukan bisa. Terus kita apa namanya? Kosakatanya di sini kata irada itu saya tulis di sini aja ya. Nanti dari kiri ke kanan ya Allah. Nah, di sini. Yang pertama irada itu bekerja. Kerja di sini di pabrik bisa, di perusahaan atau di tempat kerjanya juga bisa pakai irada. Misalnya 공장에서 일하고 있습니다. bisa atau 회사에서 일하고 있습니다. juga bisa atau bentuk keinginannya misalnya 한국에서 일하고 싶습니다. Misalnya saya ingin bekerja di Korea gitu. Kemudian 공부하다 itu belajar. Belajar itu ada dua ya. Belajar itu ada beberapa ya. Ada ini apa? 공부, kemudian ada 배우, ada 강의. 강의 itu 강의 hada itu belajar ya sih. Kamu belajar. Kalau 강의 itu pembelajaran ya. Tuh. Kalau beuda itu ada beberapa yang mengartikan kalau 공부 itu
belajar sendiri, kalau B itu ada yang mengajari atau kebalik ya. Atau misalnya ada yang ngartikan Gongbu itu belajar secara teori, kalau B itu secara praktikal, itu juga ada. Jadi ada beberapa part yang mengatakan bahwa seperti itu. 집에서 강보 이거 하고 있어요 misalnya atau 교실에서 배우고 있어요 gitu misalnya. Saya sedang belajar yang ada pengajarnya gitu atau 말하기 kan ada 한국어 sama 한국말. Berarti kalau 한국어 itu 한국어 공부합니다. kalau 한국말을 itu berarti 한국말을 배웁니다 gitu. Tapi itu hanya beda pendapat, dua-duanya sama dengan belajar gitu. Kalaupun salah, insya Allah orang Korea sendiri juga masih iya, oke lah wajar gitu. Kemudian untung atau itu olahraga. Olahraga secara umum ya, nanti kan ada fitness, kemudian ada apa itu. Jadi ya ini bentuk paling umumnya olahraga itu untung. Kemudian contoh ada menelpon. Kemudian Yuri itu memasak. Kemudian shopping itu belanja tadi ya, belanja atau bahasa Inggrisnya shopping itu juga bisa. Terus kemudian Shwida itu istirahat. Jada itu tidur, bentuk halusnya itu jumuhada, jumusida. Jumusida itu bentuk hormatnya dari jada. Kemudian kada itu pergi. Kemudian oda itu datang. Nah, ini ya. Ini nanti dari sini ke sini gitu. Kemudian kita lanjutkan untuk tipsnya itu kada oda는 장소와 함께 사용해요. Jadi ada subjek kalimatnya, maka dari sini oda dan kada itu yang artinya apa tadi pergi atau datang tadi itu 장소와 함께 사용해. Berarti digunakan bersama sayung hada itu sayung itu digunakan bersama 함께 dengan 장소에. Jadi 장소 kemarin itu tempat, itu ke. Jadi pergi ke tempat atau datang ke tempat gitu. Contohnya di sini ada 회사에 가 pergi ke 회사 perusahaan atau 기숙사에와 datang ke perusahaan. Bisa dibuat yang lain misalnya 한국에 가, 솔로에 가, kemudian apa lagi? 학원에 가, Indonesia에 와, gitu, datang ke Indonesia dan seterusnya ya. Bisa seperti itu. Paling gampang nih untuk waran. Kemudian hada di sini melakukannya. Melakukan. Nah, itu untuk kosakatanya. Hati-hati, ini juga masih mudah, nanti tinggal ditarik. Oh, yang ini minum. Oh enggak ya, istirahat ya. Istirahat. Ini ditarik ces. Mana tariknya? Nah, ini misalnya ditarik ces, kemudian ini apa tadi? Ini undung. Undung itu di sini ces. Kemudian jada itu di mana? Oh, ini tarik cek. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Ininya apa? Aplikasinya sih berarti. Nggak usah. Nah gitu. Nggak perlu. Kemudian kita lanjutkan munbab tata bahasa. Tata bahasa nanti tulisnya di sini aja. Ya tapi kita tadi dulu. Jadi ayo sama oyo. Ayonen. Oh iya. Ayo sama ayo. Oyo. Ayo oyo. Jadi ayo oyo는 동사 용사에 붙죠. di sini ada yo, berarti menjadi kata sambungnya. 비격식 상황에서 드는 사람을 높이면서 문장을 끝맺을 때 사용한다. jadi ayo sama oyo gitu ya. Tata bahasa ya, bahasa. Jadi ayo sama oyo itu di 동사 용사에 붙죠. menempel. Dari kata 붙이다 berarti ditempelkan pada kata 동사 kerja atau kata sifat. Kemudian lalu 비격식 되는 사람을 맺을 때 끝맺을 때 사용한다.
lalu digunakan untuk atau saat. Nah ini kita pakai ngertiin dari belakang bisa atau digunakan dari sini juga boleh ya. Kita pakai yang dari belakang aja nggak apa ya. Digunakan saat mengakhiri kalimat sekaligus untuk nopida meninggikan. Kalau meninggikan saya artikan menghormati denen saram. Di sini ada denen saram. Di sini bukan sebagai subjek kalimat tetapi sebagai penjelas untuk kata benda belakangnya. Menghormati pendengar. Jadi deta itu mendengar, saram itu orang. Jadi orang yang mendengar, maka diartikan pendengar di sangwang situasi, bisa situasi, kondisi, keadaan, boleh monggo ya. Di gyoksik itu formal, kalau di gyoksik situasi tidak formal atau dibedakan dengan informal. Informal itu gimana? Nah, untuk informal sama formal sendiri itu ini kalau kita hidup di Indonesia ya, informal sama formal itu menjelaskan tentang kondisi dari keadaan tadi, menjelaskan keadaan tersebut lah intinya gitu. Kan kalau kita ngomong formal itu berarti resmi. Maka ada beberapa pakaian yang harus sesuai dengan kegiatan tersebut. Kemudian apalagi ya? Bahasa yang dipakai, cara misalnya ada makan gitu ya, ada table manner-nya, terus kemudian kegiatan-kegiatannya pun juga enggak yang seenaknya gitu loh. Itu kalau yang formal dalam bahasa Indonesia. Kalau yang tidak formal itu yang bebas, yang ya udah ya selayaknya kita ngobrol sama teman-teman, ngobrol sama orang tua, ngobrol sama pacar mungkin seperti itu. Itu yang pemahaman yang pertama dalam bahasa Indonesia. Cuman ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bahasa Korea. Jadi dalam bahasa Korea itu formal dan tidak formal atau gyoksik ataupun bigyoksik. Jadi gyoksik itu istilahnya formal, kalau bigyoksik itu informal. Itu tidak berhenti pada situasi dan kondisi itu, gitu. Jadi ada yang mengatakan bahwa bahasa formal atau bahasa gyoksik gitu ya, itu bahasa yang hormat gitu, yang hormat. Kalau yang bigyoksik itu tidak hormat gitu. Ada yang ngotong sama itu, ada yang hormat dan atau biasa gitu. Nah, kalau saya sih lebih ke situasi tadi. Kalaupun misalnya mau ditambahkan dengan pembahasan yang kedua, yang hormat dan tidak, itu boleh-boleh saja. Karena beberapa hal ketika kita ngomong di pabrik dengan bahasa bimnida atau simnida, itu yang formal ya, itu mereka ya istilahnya bagi mereka itu sangat menghormati. Cuman kedengarannya kaku kalau bagi saya gitu, kayak bahasa baku gitu kan. Kalau kita ngobrol di di kantin gitu misalnya, kabarmu bagaimana saudaraku? Apakah kamu hari ini sudah makan? Nah, itu kan hormat sebenarnya, cuman ya kesannya agak 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 terlalu formal banget gitu loh, dan itu nggak begitu bagus gitu. Jadi ayo dan oyo itu digunakan untuk situasi yang kurang begitu formal atau tidak begitu membutuhkan formalitas seperti itu. Nah, bahasa ini kapan dipakainya? Bahasa ini dipakai misalnya ngobrol dengan orang tua, ngobrol dengan teman gitu. Nah, nanti ayo oyo nanti berkembang menjadi nopimal sama banmal. Nah, nopimal sama banmal pun juga terbagi. Nopimal ini untuk orang yang lebih tua atau orang yang jabatannya lebih tinggi, tentunya di situasi yang tidak formal ya. Kemudian yang banmal itu yang dipakai di bahasa untuk yang lebih muda atau yang sudah akrab. Gitu. Ada video untuk video YouTube itu ada orang Korea. Waktu itu orang Korea atau orang mana saya lupa, tapi dia itu menjelaskan tentang perbedaan dari bahasa nopimal sama bamal. Jadi nopimal itu nanti ada formal, non formal, bamal itu juga ada
nopimal sama bamal. Misalnya kalau teman-teman yang suka nonton drakor gitu ya, nopimal itu yang resmi itu setahu saya Dipnida Semnida, kalau yang informal Aoyo itu yang bahasa yang nopimal biasa. Nanti ada kadang Jondemal itu nanti beda lagi bagi saya gitu. Nah, terus ada Bamal itu kalau yang formal itu ada Nenda sama Ninta. Itu biasanya kita pakai untuk kalau yang dijelaskan di situs itu untuk di bagian kemiliteran. Nah, di kemiliteran itu kan ada bahasa-bahasa yang dipakai yang tidak cocok atau kurang pas di kehidupan sehari-hari. Itu kalau bamalnya. Nah, bamal untuk yang informal atau yang tidak resmi itu yang dari bentuk ini itu kita ganti dengan aohi saja. Misalnya kayo itu kan pergi, maka bamalnya cuma ka. Nah, 집에 가, 친구 집에 가, gitu. Atau misalnya sama guru, ketika sudah formalitasnya sudah hilang, 선생님, 먼저 가세요, atau 먼저 가요, itu bisa. Kalau 먼저 가세요 itu berarti menyuruh, kalau 먼저 가요 itu saya pamit dulu ya, gitu bisa. Kalau sudah di situasi non formal gitu, atau pakai bahasa yang lebih hormat lagi juga lebih boleh gitu. Ini penjelasan formal dan non formal itu sangat banyak banget ya, jadi kalau dijelaskan kurang, ya butuh waktu yang panjang. Oke, kita lanjutkan. 설명, 질문, 명령, 요청의 상황에서 모두 사용할 수 있다. Nah, ini bisa karena di sini nggak ada subjek kalimatnya ya. Di sini ada 상황에서, di situasi, modu 상황, berarti kan cuman predikat dan keterangan gitu kan. Jadi bisa gunakan atau kita pakai dari eso dulu ya, boleh ya. Di situasi 설명, penjelasan, penerangan, pendeskripsian, bebas, 질문, pertanyaan, kemudian myongnyong itu perintah bisa, anjuran bisa, larangan pun, jimaseyo itu bisa. Bentar. Mana sih? Ya myongnyong itu kan perintah. Ya betul, perintah. Perintah serta yocong itu permintaan. Permintaan itu semuanya itu bisa digunakan. Atau misalnya kita katakan dari semuanya juga bisa. Bisa digunakan semuanya di situasi ini atau semua situasi itu bisa digunakan. Itu juga boleh. Jadi situasi misalnya kita pakai contohnya itu misalnya dari kata kayo ya. Mana? Kayo. Ini pernyataan misalnya nadanya gini. Kayo tapi Andi 씨 어디 있어요? 집에 가요. 집에 갔어요 misalnya. 집에 가요 atau 집에 갔어요. 집에 가요. Itu. Terus kalau apa tadi? 설명, 질문, pertanyaan. 안디 씨 교실 학원에 가요? 가요? Kok mayo toh? Ka, kayo, gitu. Terus yang selanjutnya, kayo, perintah atau yocong, permintaan, kayo, 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 gimana sih? Iya, permintaan sama pertanyaan beda kan ya, permintaan tolong gitu loh. 가요, 가주세요. 가요, 가. Nah, gitu. Jadi beda-beda ya. Atau kan nanti kalau ini saya hapus aja lah ya.
Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kalimat selanjutnya. Ini rumusnya ya. Rumusnya ini A dan O untuk vokal A dan O, selain A dan O untuk oyo, hada itu untuk hiu. Ini yang apa namanya? Ini yang sudah disingkat ya. Sebenarnya hada itu dari kata yoyo sebenarnya. Kok yoyo ya? Iya, enggak jadi. Yoyo itu sebenarnya kalau hada itu tambahannya hayoyo. Nah, tapi h plus yo itu jadi he gitu. Kalau nggak salah kayak gitu rumusnya. Bentar. H plus i hanya mana sih? H plus yo itu sama dengan he. Nah gitu. Hayoyo. Nah, maka nanti kalau ada kata tehayo, gongwu hayo, kayak gitu ada. Nanti tapi ada nggak ya di mau di Chongbo nanti? Oke, kita lanjutkan. Kalau 씨는 jadi kalau itu 자요, tidur dia gitu. Terus 엉씨는 이래요. Dari 뻥 itu 이래요, kerja. Dan Yusuf sih 공부해 Yusuf. Yusuf itu 공부 belajar. Nah, gitu. Terus yang ini perubahan ya, kalau K itu kepakainya yang ini nanti saya ini aja ya. Ya Allah. Baik yang ayo tadi jadinya kayo, A-nya hilang yang ini atau pilih salah satu, ta-nya dihilangkan tadi kayo. Kemudian oda karena o pakainya juga ayo menjadi wayo, swida anak i atau wip selain a dan o berarti pakainya oyo berarti shioyo. Ja juga pakai ayo menjadi jayo, jonwa hada jonwa heyo, gongwu hada gongwu heyo. Nah, itu. Ini mah gampang. Oke, kita lanjutkan di sini. Kita baca dulu ya. Ini antara Jinsu dan Pong. Darasi는 뭐해요? Ini membicarakan orang lain juga. Darasi는 뭐해요? Dia, si Dara itu ngapain? Oh, Darasi는 요리해요. 있잖은 씨도 요리해요. Kemudian 아니요. 있잖은 씨는 운동해요. Di Dara 뭐해요? Melakukan apa? Ngapain gitu ya. Kemudian Dara si 요리해요. Dara sedang memasak atau ya memasak saja. Nicanan sido 요리해요. Nah, ini kemarin juga sudah saya bahas ya tentang ini. Apakah ni nicanan pun juga memasak? Kemudian anio tidak. Kemudian nicanan sinen. Nah, nicanan sinen. Nah, ini kemarin kan saya ngartikan kalau ada nicanan menyebutkan nicanan lagi dan membandingkan dua kata benda yang berbeda, yang satu ngomongin dara, yang satu ngomongin nicanan, maka yang ini yang ke selanjutnya ini bisa diartikan kalau ya nicanan itu dia sedang olahraga. Nah, gitu. Tapi ini cuma sebatas cara mengartikannya saja. Kalau mau diartikan oh nicanan berolahraga itu juga cukup boleh nggak apa-apa, nggak usah terlalu diperdebatkan gitu. Ini hanya sebatas secara pengertian saja. Terus selanjutnya ada mo. Mo는 itu 모르는 사실이나 사물을 물을 때 사용한다. Jadi mo는 kata mo itu 사용할 때, 물을 때 사용한다. digunakan 뛸 때 ketika menanyakan sasilina samul. Jadi sasil itu fakta atau samul benda yang more다 tidak diketahui. Jadi muo itu bisa untuk menanyakan kata benda maupun fakta yang tidak diketahui. 미salnya 이것은
뭐예요? 이것은 뭐예요? Nah, 이것은 뭐예요? 이거, 것 itu benda sesuatu. 이것은 뭐예요? Apa? Ini apa sih gitu ya. Jadi saya nggak tahu ini apa dan saya menanyakan 이것은 뭐예요? 이것은 뭐예요? Ini apa? Oh, 그것은 책이에요. Misalnya. Kemudian menanyakan suatu fakta. Berarti kalau menyatakan suatu fakta, kita menanyakan suatu kondisi, keterangan misalnya. Misalnya keterangan itu Pak, 설명 ya. 이 설명은 뭐예요? Keterangan ini tuh apa? Ya gitu. Atau kondisi berarti kalau di contohnya itu 뭐해요? Melakukan apa? 지금 너는 지금 뭐해? Melakukan apa? Kamu melakukan apa? Kurang tepat kalau pakai musen. Kalau musen itu menanyatakan sesuatu yang spesifik, menanyatakan suatu kata benda yang benar-benar dia itu spesifik tentang itu. Oke, kita lanjutkan. 유진 씨는 뭐 해요? 유진 melakukan apa? 유진 씨 공부 belajar. Madu 씨는 뭐 해? Kalau Madu, nah ini ya sama ya. Kalau Madu ngapain? Madu 씨는 일해. Ya, kalau Madu ini bekerja. Ini juga bisa ditambahkan ya. Oh, tapi ini pakai do tadi. Oke, kita lanjutkan pronunciation 발음한다. 발음하다. Oh ya, tadi kan saya ngomong tentang masalah informal sama formal ya. Kalau apa tadi, Bamal tadi kan ada yang bahasa yang biasa, nggak butuh untuk kesopanan. Bamal kan bahasa biasa gitu kan, bahasa yang biasanya untuk keakraban dan seterusnya. Nah, ini ada yang bahasa Bamal tetapi dia itu agak resmi ya gitu. Ini ada handa. Nah, di sini. Bukan pakai hamnida tapi handa. Ini tadi juga sudah. Mana tadi? Yang ini nih. Oh, ini nggak dipakai ya? Oh, ini nih. Saya handa. Nah, handa. Inenda dan seterusnya. Kita artikan dulu atau kita tandai dulu. A는 nya ditandai 낱말의 점절에서 의로 발음한다. Jadi 의 itu dilafalkan dengan 의 di chodemjol. Chodemjol itu suku kata pertama dalam sebuah kata atau kalimat. Ya kata lah ya, namal itu kata. Nanti sebenarnya akhir namal itu awal kata, tetap awal atau akhir gitu bisa. Tetapi dia di suku kata pertama gitu. Misalnya 의사, 의사. Jadi 의 ini dibaca ei ketika di depan. Jadi 의사. 그러나, nah di sini kalau kalian ketemu 그러나 seperti ini kita tanya dulu. 그러나 자물조 소리로 가지고 있는 음절의 A는 E로 발음한다. Tetapi 점절조 소리로 가지고 있는 음절이 A는 Nya pada suku kata yang membawa atau yang memiliki atau yang diikuti dengan 자음을 조소리 suara pertama konsonan. Jadi kita pahami dulu ya kalimat ini ya. Jadi kata ei atau huruf vokal ei nya suku kata. Jadi ei-nya suku kata. Ei dalam suku kata yang dalam suku kata itu pada huruf ei itu ada konsonannya. Jadi itu kan ada 가지고 yang memiliki atau yang diikuti bisa ya, dimiliki sebenarnya dimiliki membawa gitu ya. Dengan cosori, cot itu satu pertama, sori itu suara. Suara pertama yaitu apa? Jam konsonan. Maka i로 발음한다 dilafalkan dengan i gitu. Jadi ketika ei itu diikuti kata bisa giok, huruf giok, kemudian nien, miem dan seterusnya, yaitu tentang konsonan itu tadi, maka dia itu tidak dibaca dengan ei, tetapi dibaca dengan i. Oke, kita contohkan di sini nomor 1 eija, eimi, eiji. Eija itu apa? Kursi ya, kursi. Eimi itu maksud atau makna, iji itu niat kalau nggak salah. Iji itu niat, bisa maksud keinginan gitu lah. Kemudian himang, ini cara bacanya himang. Bukan himang tapi himang. Himang itu apa? Harapan ya, harapan atau keinginan.
saya lupa ya. Kemudian Hinsek, Hinsek itu putih atau abu-abu ya? Wah lupa saya. Terus kan Tiosugi, Tiosugi, ada nggak sih coretan saya? Oh nggak ada guys, nggak ada coretan saya, nggak ada. Ya nanti dicari sendiri, ya enggak lah ya. Karena ya ini kan tentang cara bacanya saja ya, cara bacanya gitu. Insya Allah ini nggak begitu, ya sebenarnya lebih baik paham sih ya. Mungkin ada teman-teman yang tahu arti kata ini ya, nanti bisa disampaikan. Gitu. Terima kasih. Ini sudah cukup lama ya atas ini bagian pertama dulu. Kita lanjutkan untuk part yang kedua. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.